saya selaku CEO Patra Mandiri yang berada di Kampung Gandeng Depok, Ujung Sari. Saat ini saya memiliki kurang lebih 200-300 kolam yang dipegang oleh 15 petani utama, dan kita juga ada sistem plasma, di mana petani dan plasma ini sistemnya berbeda. Bila petani ini kita semuanya bagi hasil, itu kalau petani itu 60-40%. Nah, sedangkan kalau plasma ini karena lahannya punya pribadi mereka, jadi kita buat sistemnya 50-50, 50% saya, 50% dia. Nah, tapi 10% saya ini dipotong untuk si petani yang menghandle data dari plasma. Jadi seperti itu. Jadi kalau petani saya 60-40, kalau plasma itu sayanya 50, petani plasmanya 40%, si petani yang saya utamanya ini 10%. Jadi kalau begitu yang kira-kira si petani yang utama dan petani si plasmanya itu sebulan bisa dapat berapa? Jadi kalau misalnya hasil panennya juga bagus dan nggak ada kendala ya, plasma dan petani ini minimal itu 5 kolam lah, 5-10 kolam itu dia bisa kisaran bersihnya itu sebulan itu bisa 5-6 juta lah. Dan untuk panen hariannya di Patra Mandiri ini kira-kira satu hari itu bisa panen berapa ton? Kalau saat ini berjalan kita panen setiap hari, dan itu seharinya itu 2,5-3 ton. 2,5. Itu kan agak turun ya berarti ya sekarang ya. Biasanya kalau lagi peaknya itu di berapa? Kalau saat ini karena kita emang mengurangi kapasitas jumlah bibit ya dari setiap kolam, jadinya paling kita maksimal 4 ton mas. 4 ton per hari ya. Dan itu penjualannya kemana biasanya? Kalau kita masih fullnya ke Tengkulak, tapi kita juga ada ngirim ke Rotemat Grosir juga. Oke. Nah, untuk siklus panennya itu bisa dijelasin nggak mas? Kira-kira tadi yang sistem siklusnya itu. Jadi kita modelnya seperti ini mas. Misalnya kita punya kolam kan banyak nih ya. Jadi kita masukin bibitnya itu per minggu. Jadi misalnya setiap Senin atau setiap Kamis. Nah jadi sehingga nanti 3 bulan ke depan itu kita udah setiap per minggu itu udah ada jadwal untuk kolam yang dipanen. Ya. Jadi kita alhamdulillah insya Allah nggak ada yang hari yang kosong. Ya. Kecuali ada kendala, misalnya ikan lebih lama panennya, atau bisa jadi ikan lebih cepat sehingga nanti ada hari kosong. Atau yang tadi ya kekurangan bibit ya. Nah, atau kekurangan bibit. Okay. Atau bisa jadi dulu tuh sebelum COVID itu ada siklus di mana ikan itu kurang laku. Jadinya panennya lebih lama. Tuh. Itu terus, masalah juga. Untuk yang panen yang terkelewat gitu sampai ke BS misalnya nggak diangkat. Kalau masalah panen terlewat itu kita alhamdulillah sih udah 3 tahun berjalan ini nggak ada. Okay. Karena kan kita juga sekarang udah di frozen ya. Yeah. Jadi panen BS-nya itu semuanya diolah. Oh, BS sekarang diolah sendiri jadi frozen food ya? Walaupun tetap pelanggan itu tetap ngambil BS. Oke. Wah, waktu itu kan saya pernah dengar ya yang masalah strategi kalau lagi permintaan kurang itu yang strategi tahan pakan itu gimana ya? Saya dijelasin nggak? Jadi sebenarnya tuh strategi tahan pakan itu juga salah. Oh gitu. Nah, jadi gini, strategi pakan itu lele ini kalau nggak dikasih pakan, dia makan temennya sendiri kan. Oh jadi kanibal. Pertama lele itu jadi kurus, kemudian lele itu makan temennya sendiri, sehingga itu mengurangi FCE kita nanti pas dipanen. Oke. Jadi waktu di saat yang PPKM kemarin ketika permintaan lagi rendah sedangkan lelenya lagi banyak, itu gimana caranya mengatasinya? Ya itu, kalau misalnya kita kelebihan pakan, kita harus mencari solusinya. Pertama silet itu. Oke. Nah terus kalau kelewat biasanya kebanyakan petani pasti ditampung BS-nya. Walaupun nanti suatu saat BS yang ditampung itu pasti diambil. Oh jadi nanti pasti ya? ada siklus ikan susah, Yeah. itu hilang semua ikan. BS juga diambil. Tuh. Oh. Walaupun harganya mungkin ya nggak bagus ya. Iya. Berarti di sini semua full pellet ya mas ya? Full pellet kita. Full pellet. Kita emang dari awal berdiri udah wajib full pellet. Full pellet. Karena kan menjaga lingkungan udara juga kan. Yeah. Mas kira-kira untuk ada saran nggak misalnya untuk orang yang mau memulai pertanian lele ini dalam skala besar gitu, kira-kira mulainya tuh dari mana gitu? Kalau jadi menurut saya ya, yang banyak yang salah kiprah itu lele itu sebenarnya budidayanya terbilang mudah. Orang lebih budidaya, tapi tiba-tiba dia bingung jual kemana. Okay. Nah jadi kalau menurut saya lebih baik di manajemen penjualan ini lebih penting lele ini. Jadi diseimbangkan gitu ya antara produksi dan penjualan. Jadi saat kita udah dapat SDM yang bagus, sambil lele berjalan kita udah mulai nyari pelanggan kalau bisa gitu.
Oh, oke. Karena pelanggan itu kan dia maunya konsisten ya. Ya. Jadi misalnya saya mau ngambil Senin, minggu depan Senin harus ngambil. Jadi jangan sampai dia ngambil, besok nggak ada. Terus kita bulan depan dia harusnya ngambil, ternyata nggak ada ikannya. Itu susah. Jadi nanti kita kalau intinya kita kalau nggak ada pelanggan, lele pun ya. Karena lele makin besar makin murah. Iya. Jadi intinya tuh bertahap ya, pelan-pelan bertahap. Jadi sambil mengikuti pasar, terus sambil kita juga mengembangkan kolam kita Iya, gitu jadi ya. kalau misalnya kita punya 20 kolam, jangan langsung diisi full nih. Iya, Jadi misalnya 3 kolam diisi, nanti seminggu 10 hari diisi lagi 3 kolam. iya. Jadi nanti kita juga bertahap nih ke pelanggan, Pak saya punya kapasitas panen itu mungkin sebulan 700. Nah nanti sambil dia berkembang juga, kita berkembangin kolamnya juga. Oke. Ada lagi nggak, Mas, pesan-pesan buat ya petani-petani lele yang lain gitu? Ya pesan-pesannya lebih ke hati-hati untuk seleksi pakan aja sih. Jadi lele ini yang paling penting tuh pakan, kedua SDM. Nah, sisanya itu ya kuasa Allah dah.